Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pada pertemuan kedua dan ketiga mata kuliah Muqarranatul Madzahib fil Muamalah. Oke, selanjutnya yaitu definisi daripada Muqarranatul Madzahib fil Muamalah. Arti daripada muqaranah atau bisa kita katakan yaitu membandingkan atau perbandingan. Jadi muqaranah itu secara bahasa atau secara garis umumnya yaitu membandingkan atau perbandingan. Sedangkan mazhab yaitu atau bisa dikatakan mazhab artinya berpendapat. Jadi mazhab ini adalah cara-cara khusus para fuqaha dalam merumuskan hukum-hukum amaliyah dari berbagai sumber-sumber yang rinci. Sedangkan muamalah itu artinya saling bertindak, saling berbuat, serta saling mengamalkan. Secara garis besar atau bisa kita simpulkan dari ketiga definisi tersebut, arti daripada Muqarranatul Madzahib fil Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang pendapat-pendapat para imam, para tokoh, para ulama yang berkaitan dengan kegiatan atau yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia. Selanjutnya yaitu objek dan ruang lingkup daripada Muqarranatul Madzahib fil Muamalah. Objek dan ruang lingkup daripada Madzahib fil Muamalah adalah yang pertama yaitu perbedaan pendapat, yang kedua yaitu permasalahan muamalah, yang ketiga itu dalil-dalil dalam nas. Jadi objek kajian dan ruang lingkup daripada Muqarranatul Madzahib fil Muamalah itu ada tiga yang saya sebutkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat daripada Muqarranatul Madzahib fil Muamalah. Apa saja? Yang pertama yaitu mempelajari khazanah pemikiran-pemikiran ulama tentang muamalah. Yang pertama. Yang kedua, mengerti tentang dinamika perkembangan praktik muamalah. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu menganalisa upaya dan dasar-dasar tahapan para imam, ulama, dan tokoh. Selanjutnya yaitu yang keempat, untuk pengetahuan kita mengenai tentang kumpulan berbagai pendapat para imam, tokoh, dan ulama dalam memberikan pendapat atau memberikan pandangan. Konsep daripada perbandingan mazhab. Secara garis besar atau secara umum, konsep perbandingan mazhab itu artinya atau perbandingan mazhab itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang pendapat-pendapat para fuqaha atau kita bisa dikatakan mujtahidin beserta dalil-dalil yang mengenai berbagai masalah. Jadi perbandingan mazhab itu adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang pendapat-pendapat para fuqaha. Sedangkan faktor munculnya perbandingan mazhab ini, yang pertama yaitu semakin berkembangnya wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Selanjutnya yaitu yang kedua, munculnya ulama-ulama besar yang menyebarluaskan pemahamannya untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat pada saat itu untuk mempraktikkan mazhab-mazhab tertentu. Nah, terus yang keempat, adanya permasalahan politik. Jadi faktor munculnya mazhab itu ada empat. Ya, yang pertama yaitu semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua itu munculnya ulama-ulama besar. Terus yang keempat, adanya kecenderungan masyarakat akan praktek mazhab tertentu. Yang keempat yaitu permasalahan politik. Selanjutnya mazhab dalam Islam itu ada berapa sih? Mazhab dalam Islam yang kita ketahui itu ada empat. Yang pertama yaitu Imam Hanifah atau bisa dikatakan Abu Hanifah, yang bisa kita sebut Abu Hanifah. Selanjutnya itu Malik bin Abbas atau bisa kita katakan biasanya itu Ibnu Malik atau Imam Malik gitu ya. Terus yang ketiga yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Syafi'i atau bisa kita sebut biasanya Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu Ahmad bin Hambal atau biasa kita sebutkan itu
yang kita ketahui itu Imam Hambali. Jadi itu ya empat mazhab yang ada dalam Islam itu ya. Sebenarnya itu faktor-faktor berkembangnya mazhab. Apa saja sih faktor berkembangnya mazhab? Yang pertama itu pendapat mereka itu dikumpulkan serta dibukukan. Terus yang kedua adanya murid-murid mereka yang berusaha untuk menyebarluaskan pendapat-pendapat empat mazhab tersebut. Terus yang ketiga itu adanya kecenderungan jumhur para ulama untuk menggunakan pendapat-pendapat mereka itu untuk digunakan gitu ya. Terus yang terakhir itu perlukah kita sih mempelajari mazhab? Perlu nggak sih? Oke. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Tuhan perlu mempelajari mazhab. Kenapa? Karena patut kita sadari, patut kita pahami diri kita ini masih banyak kekurangan. Diri kita ini masih perlu banyak pemahaman. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari mazhab agar kita bisa memahami syariat Islam serta ajaran-ajaran agama Islam, agar kita memahami ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.